Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa kelas 10? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada video ini kita akan membahas pelajaran matematika, di mana kita akan membahas pelajaran di kompetisi dasar 3.1, yaitu menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kompetensi 4.1 yaitu menyajikan penyelesaian masalah bentuk bilangan berpangkat, bentuk akar, dan logaritma. Pada kesempatan ini atau video ini kita akan sama-sama belajar tentang bilangan berpangkat, yang tujuannya nanti kalian dapat mengetahui apa itu bilangan berpangkat, kemudian sifat-sifat dari bilangan berpangkat, kemudian menyelesaikan soal yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Nah, bilangan berpangkat merupakan pengulangan dari beberapa bilangan, di mana bilangan tersebut dapat berpangkat bulat positif, 0 maupun bulat negatif. Nah, bentuk umum dari bilangan berpangkat itu adalah AN sama dengan A dikali A dikali A dikali A sampai dengan dikali N banyaknya, dimana A ini adalah bilangan pokoknya atau bilangan basi. N itu sebagai pangkat atau sebagai eksponen. Kemudian setelah kita mengetahui pengertian dari bilangan berpangkat, kita akan mempelajari tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Sekarang kita bahas satu-satu. Sifat bilangan berpangkat yang pertama yaitu apabila angka dari basi ataupun bilangan pokoknya itu sama, A pangkat M kemudian dikali A pangkat M memiliki bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya bisa kita langsung tambahkan. Jadi contohnya, misalkan 2 pangkat 2 ibu kalikan dengan 2 pangkat 3. Bilangan pokoknya sama, yaitu angka 2. Kalau sama, sedangkan tanda atau operasinya dikali, berarti pangkatnya kita jumlahkan. Berarti 2 jumlahkan 2 ditambah 3, dapatlah 2 pangkat 5. Seperti itu. Kemudian untuk sifat yang kedua sama caranya. Kalau yang nomor pertama tadi tandanya dikali, nah yang kalau kedua ini dia dibagi. Jadi kalau memiliki angka bilangan bilangan pokoknya sama, apabila dibagi maka pangkatnya itu kita kurangi, ya. Kalau misalkan memiliki bilangan pokok sama, maka pangkatnya langsung kita kurangi. Contohnya misalkan 3 pangkat 4 ibu bagi 3 pangkat 2. Bilangan pokoknya sama, yaitu angka 3. Nah, kemudian berarti pangkatnya langsung kita kurangi. 4 kurang 2. 4 kurang 2. Oh, jawabannya 3 pangkat 2. Seperti itu. Nah, sekarang untuk sifat bilangan berpangkat yang ketiga, yaitu apabila ibu punya bilangan pokok sudah ada pangkat, ternyata akan dipangkatkan lagi, maka hasil akhirnya nanti pangkatnya sama-sama kita kalikan. Contohnya, misalkan di sini ada 2, ibu punya 2 pangkat 3. Kemudian ibu mau pangkatkan lagi dengan angka 2. Apa jawabannya? Untuk tahu jawabannya, maka kita langsung saja mengkalikan pangkatnya, yaitu kita tulis dulu bilangan pokoknya 2, kemudian pangkatnya kita kalikan 3 dikali 2, yaitu 2 pangkat 6. Seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat ini sama perkalian seperti sifat nomor 3.
itu bedanya kalau nomor 4 itu ditambahkan bilangan pokoknya ada angka lain yaitu B. Nah, Ibu kasih tahu di sini kalau misalkan angka ini tidak dituliskan pangkat, berarti dia itu pangkat 1. Nah, kenapa di sini A pangkat N? Karena A pangkat 1 dikalikan N itu jawabannya A pangkat N. Begitupun B pangkat 1 dikalikan N jawabannya P pangkat N. Nah, sifat yang kelima sama, kalau yang keempat tadi dikali, kalau yang kelima ini bilangan pokoknya kita bagi, sama-sama dikalikan A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, yang keenam ini merupakan contoh bilangan berpangkat untuk yang pangkatnya negatif. Jadi misalkan bilangan pokoknya itu A, pangkatnya min N, itu bisa sama dengan nilainya itu 1 dibagi A pangkat N. Aku contohkan soalnya. Apabila ada soal 3 pangkat min 2, nah, Ibu mau jawabannya bukan dalam pangkat negatif namun positif. Jadi untuk merubahnya yaitu pakai sifat yang keenam tadi dengan menuliskan 1/, tinggal dihilangkan saja negatifnya, 1/3 pangkat 2. Jadi kalau misalkan Ibu punya soal 1/3 pangkat 2, Ibu minta tolong ubah dalam bentuk pangkat negatif, berarti jawabannya langsung yaitu 3 pangkat minus 2. Nah, yang terakhir sifat bilangan nomor 7 itu merupakan bilangan dengan pangkat 0, dimana kalau ada angka bilangan pokok dipangkatkan 0 itu hasilnya sama dengan 1. Jadi semua angka apabila kita pangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Nah, sekarang kita akan sama-sama membahas contoh soal bilangan berpangkat. Jadi, apabila ada contoh soal, yaitu perintahnya tuliskan bentuk pangkat dari soal-soal yang telah Ibu buat. Ada 5 soal. Yang pertama itu 32. Bilangan ini kita ubah dalam bentuk pangkat. Caranya pertama kali kita coba dulu di bilangan pokok yang paling kecil yaitu angka 2. Coba kita kalikan beberapa kali. 2 dikali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16 dikalikan 2 32. Oh, ternyata ada. Oh, berarti 32 ini yaitu pengulangan angka 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sampai 5 kali. Jawabannya berarti bilangan pokoknya angka 2. Pengulangan angkanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang yang nomor 2, yaitu soalnya minus 8 dibagi 27. Sekarang kita ubah masing-masing angkanya ini menjadi bilangan berpangkat. Minus 8 itu ada di bilangan pokok 2. Kita coba 2 kali 2 4 kali 2 dan 8, berarti 2 dipangkatkan 3. Minusnya jangan lupa tulis 2 pangkat 2 pangkat 3 per 27. Karena di basic 2 tidak ada, jika kita dikalikan ulang itu hasilnya 27, berarti kita naik bilangan pokoknya itu 3. Kita coba 3 kali 3 9 kali 3 27. Nah, ada berarti 27 itu hasil dari 3 pangkat 3. Setelah ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Bagaimana? Kita lihat di sini. Bilangan pokoknya sama atau berbeda? Bilangan pokoknya berbeda. Yang di atas min 2, yang di bawah 3. Kita tulis kembali min 2 per 3. Yang sama yaitu pangkatnya. Ya sudah, kita jadikan 1, yaitu 3. Dimana apabila kita kalikan masing-masing itu jawabannya seperti ini. Kita contohkan min 2 tidak ada pangkatnya berarti 1 dikali 3 3 pangkatnya 1 dikalikan 3 jawabannya. Jadi jawaban yang paling sederhana adalah yang ini.
Kemudian nomor 3 sekarang. Kita lihat bilangan pokoknya semua ini sama, yaitu bilangan pokok atau basisnya A. Sekarang kita sederhanakan menggunakan sifat dari bilangan berpangkat. Nah, apabila bilangan pokoknya sama, kemudian operasinya itu dikali, tadi pangkatnya itu diapakan? Dijumlahkan. Udah, sekarang A berarti kita jumlahkan pangkatnya. Kurung min 2 ditambah 5. Selesaikan dulu per A pangkat 2 di bawahnya. A pangkat 2 sama dengan. Kita selesaikan min 2 ditambah 5. Punya utang 2 kita bayarkan 5. Berarti lunas tinggal 3. A pangkat 3 per A pangkat 2. Nah, kembali lagi seperti sifat dari bilangan berpangkat. Apabila memiliki basis yang sama dan operasinya dibagi, maka pangkatnya kita kurangi. Itu A3 dikurang 2. Jadi jawabannya tinggal A pangkat 1. Atau bisa kita tulis A. Itu jawabannya. Sekarang kita ke nomor 4. Di nomor 4 ini soalnya 3 pangkat 2 dikalikan 9 pangkat 3 dibagikan 3 pangkat 3. Kita lihat di sini ada bilangan pokok yang belum sama, yaitu 3 pangkat 3. Kita lihat soal yang lain memiliki bilangan pokok yang sama, yaitu 3. Oh, berarti 9 ini kita ubah bilangan pokoknya yaitu 3. Kita tulis ulang 3 pangkat 2 dikali 9. 9 itu 3 pangkat berapa ya? 3 pangkat 2. Terus 3 pangkat 2. Jangan lupa pangkat awalnya yaitu pangkat 3. Kemudian dibalikan dengan 3 pangkat 3. Nah, kita selesaikan. 3 pangkat 2 dikali, kalau ada pangkat ketemu pangkat, maka kita kalikan pangkatnya. 2 kali 3, 6. Berarti 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Kemudian sekarang kan sudah sama bilangan pokoknya. Sekarang kita gunakan sifat-sifat dari bilangan berpangkat tersebut. Kalau misal dikali, maka pangkatnya kita jumlahkan. Nah, kita buat bilangan pokoknya sama 3. Kalau dikali berarti pangkatnya kita jumlahkan 2 ditambah 6. Kalau dibagi berarti pangkatnya kita kurangkan. Kurang 3. 3 2 tambah 6, 2 tambah 6 8, kurang 3 yaitu 5. Berarti 3 pangkat 5. Nah, sekarang nomor 5, nomor terakhir, yaitu 1 dibagi 2/7. 1 2/7 kita sederhanakan menjadi bilangan berpangkat. Sekarang 27 seperti nomor 2 tadi sudah kita temukan bahwa kalau angka 27 itu bilangan berpangkatnya yaitu 3 pangkat 3. Jadi kita langsung tuliskan saja 1/3 pangkat 3. Kalau misalkan ibu menginginkan jawabannya bukan dalam bentuk pecahan, sudah kita buat dalam bentuk pangkat negatif. 1/3 pangkat 3 ini bila diubah menjadi pangkat negatif ya berarti 3 pangkat min 3. Jawabannya. Mungkin sekian pelajaran ataupun materi penjelasan tentang bilangan berpangkat. Semoga kalian paham dengan materi ini. Kalau misalkan ada yang belum paham, bisa nanti langsung ditanyakan. Ibu akhiri penjelasan dan belajar bersama kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.